Oh, hai. Halo, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan membahas mengenai analisis resiko. Analisis resiko apa? Analisis resiko sebuah divisi dari sebuah organisasi tercinta kita, HMTI. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Ada Nur Fitri Ramadhani dengan nomor NIM akhir 2, Hanggar Nandityo dengan nomor NIM akhir 9, Michelle Josefira dengan nomor NIM akhir 23, Agung Suratman dengan nomor NIM akhir 27, Mikael Dananda Agusta dengan nomor NIM akhir 36, dan Johanna Situmorang dengan nomor NIM akhir 72. Lanjut ke video. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri atau kerap disingkat menjadi HMTI adalah suatu organisasi dari dan untuk program studi Teknik Industri Universitas Airlangga yang memiliki tugas untuk menjadi pelaksana pengembangan mahasiswa Teknik Industri dan membawa harum program studi Teknik Industri Universitas Airlangga. Pada periode 2025-2026, HMTI berada di bawah naungan Kabinet Gelora Asa. Seperti halnya banyak organisasi lain, HMTI khususnya Kabinet Gelora Asa menghadapi banyak resiko yang perlu dikelola seperti resiko manajerial, resiko keuangan, dan lain-lain. Berikut merupakan bagan struktur organisasi HMTI. Dengan jumlah 8 departemen, tentunya HMTI sebagai organisasi akan menemui banyak resiko. Semua departemen pada organisasi HMTI memiliki resikonya masing-masing dari beragam perspektif. Namun, pembahasan analisis resiko akan lebih diarahkan ke Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia, dikarenakan resiko yang dihadapi departemen tersebut dirasa cukup beragam dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga analisis diharapkan lebih mendalam. Salah satu departemen yang berada di bawah naungan HMTI ialah Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau biasa disingkat PSDM. Departemen ini merupakan bidang yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pengoptimal potensi mahasiswa Teknik Industri Universitas Airlangga dengan harapan dapat memiliki daya saing tinggi dan berkontribusi penuh untuk program studi, fakultas, universitas, dan juga negara Indonesia. Departemen ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengembangkan potensi mahasiswa agar mampu berkontribusi secara optimal dalam organisasi maupun lingkungan akademik, bertugas merancang dan melaksanakan program kerja serta kegiatan yang bertujuan meningkatkan soft skills dan hard skills mahasiswa seperti kepemimpinan, manajemen waktu, serta keterampilan komunikasi. PSDM juga bertanggung jawab dalam proses rekrutmen dan kaderisasi anggota organisasi, memastikan adanya regenerasi yang berkualitas serta menciptakan budaya organisasi yang positif dan kondusif bagi pengembangan diri. Untuk mendukung hal tersebut, departemen ini melakukan pemetaan potensi, evaluasi kinerja anggota, serta menyusun sistem penilaian guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen PSDM memiliki beberapa kewenangan antara lain menetapkan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya mahasiswa dalam organisasi, menyusun serta melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan pengembangan mahasiswa, dan memberikan penilaian serta rekomendasi terhadap kinerja anggota. Selain itu, departemen ini juga berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik internal seperti departemen lain dan pengurus organisasi maupun eksternal seperti dosen, alumni, atau lembaga lain yang relevan dalam mendukung program pengembangan mahasiswa serta tercapainya tujuan program kerja yang telah dibentuk sebelumnya. Dengan adanya kewenangan ini, PSDM dapat secara aktif mengarahkan, membina, serta membangun hubungan yang baik di dalam organisasi guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan mahasiswa secara holistik. Nah, step selanjutnya dalam proses manajemen risiko adalah menentukan kriteria probabilitas risikonya atau likelihood. Apa sih sebenarnya kriteria probabilitas likelihood ini? Kriteria ini merupakan salah satu elemen utama dalam manajemen risiko untuk menentukan seberapa besar sih sebenarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko. Nah, nantinya kriteria ini akan dikombinasikan dengan dampaknya risiko itu sehingga akan menentukan dan akan memenuhi perhitungan matriksnya nanti. Berikut adalah tabel kriteria probabilitas risikonya. Nah, berikut adalah tabel kriteria dan skala probabilitas likelihood terjadinya resiko.
Di sini ada 5 kriteria dengan skala nilai 1 sampai 5. Kita mulai dari skala nilai yang pertama, itu ada kriterianya jarang terjadi. Nah, jarang terjadi ini dimaksudkan oleh peristiwa yang sangat jarang atau hampir mustahil terjadi. Dengan skala nilai kedua, ada mungkin terjadi dengan peristiwa yang mungkin terjadi tapi jarang. Nah, untuk skala nilai yang ketiga itu ada di kriteria bisa terjadi, yaitu peristiwa yang bisa terjadi dari waktu ke waktu, tidak sering tetapi tidak terlalu jarang. Nah, untuk skala nilai yang keempat, itu ada kriteria sering terjadi, yaitu peristiwa yang cukup mungkin terjadi atau terjadi secara berkala atau cukup sering. Nah, untuk skala nilai yang paling besar, itu adalah kriteria pasti terjadi dengan definisi peristiwa yang sangat mungkin terjadi dan pasti akan terjadi. Nah, itu tadi adalah tabel dari kriteria probabilitas likelihood resiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mik, lanjut Mik. Iya, terima kasih Juana atas informasinya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kriteria dampak resiko. Mik. Kayaknya kita masuk ke dalam aja deh, suaramu gak kedengaran. Ya udah, gas. Kriteria dampak resiko atau severity adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan konsekuensi atau dampak yang diberikan apabila sesuatu resiko terjadi. Berikut ada 5 kriteria dampak yang kami buat untuk PSDM HMTI. Ya, kriteria dampak yang pertama adalah tidak berdampak terhadap reputasi. Jadi, kesalahan atau resiko yang terjadi di PSDM HMTI tidak berpengaruh terhadap reputasi HMTI secara keseluruhan dan memiliki nilai skala yaitu 1. Oke, untuk kriteria yang dampak kedua yaitu sedikit menurun. Sedikit menurun artinya adalah reputasi HMTI terhadap resiko yang terjadi di mata publik itu menurun tetapi hanya sedikit. Untuk jangka pembentukannya hanya sebentar. Untuk nilai skala yaitu skala 2. Untuk kriteria dampak yang ketiga yaitu menurun moderat. Artinya adalah resiko yang terjadi di PSDM terhadap reputasi di HMTI di mata publik itu menurun cukup banyak. Dan untuk jangka pembentukan reputasi ini bisa disebut sedikit sedang atau tidak begitu cepat maupun tidak begitu lama. Untuk nilai skala yaitu skala 3. Untuk kriteria dampak yang keempat yaitu menurun besar. Artinya bahwa resiko yang terjadi di Departemen PSDM terhadap reputasi di HMTI di mata publik itu menurun sangat drastis dan banyak, sehingga untuk pembentukan reputasi itu membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dan juga kita memberikan nilai skala yaitu 4. Untuk nilai yang kelima yaitu adalah kritis, artinya bahwa resiko yang terjadi di Departemen PSDM membuat reputasi HMTI di mata publik itu sangat kritis, bahkan mungkin bisa membutuhkan waktu perbaikan yang sangat lama ataupun tidak bisa untuk diperbaiki. Oleh karena itu kami memberikan nilai skala yaitu nilai skala 5. Berikutnya adalah penentuan nilai matriks tingkatan resiko yang dilakukan untuk mengkategorikan tingkat resiko berdasarkan skala yang digunakan dalam organisasi. Kriteria dan skala risiko dapat bervariasi bergantung pada kebijakan organisasi. Namun, dalam studi ini, rentang risiko yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan berbasis ISO 3100/2018. Berikut merupakan matriks tingkatan risiko yang diklasifikasikan menjadi 4 interval. Kriteria risiko pertama hingga keempat memiliki skala nilai rendah, yang berarti risiko dapat diterima dan hanya memerlukan pemantauan berkala. Kemudian kriteria risiko 5 hingga 9 memiliki skala nilai sedang, yang berarti memerlukan pemantauan lebih lanjut dan tindakan pencegahan jika diperlukan. Kemudian kriteria risiko 10 hingga 16 memiliki skala nilai tinggi, yang berarti diperlukan tindakan mitigasi segera untuk mengurangi potensi dampaknya. Dan yang terakhir, kriteria risiko 17 hingga 25 memiliki skala nilai sangat tinggi, yang berarti harus segera ditangani untuk menghindari konsekuensi yang lebih besar terhadap organisasi. Yang selanjutnya yaitu jenis resiko yang dihadapi oleh Departemen PSDM. Jenis resiko yang dihadapi oleh Departemen PSDM pada HMTI dalam menjalankan berbagai tugasnya dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu di sini terdapat 3 resiko. Yang pertama, resiko sumber daya manusia, resiko operasional, dan resiko strategi. Untuk strategi SDM dengan kode resiko SDM 01, peluang ancamannya berupa ancaman, dan kategori resikonya yaitu resiko SDM. Nah, untuk unit kerja sendiri yaitu masuk di dalam departemen, yang mana sasarannya yaitu
pengelolaan anggota departemen yang ideal dengan kejadian resiko adanya beban anggota departemen melebihi standar. Nah, untuk penyebabnya sendiri terdapat 3. Yang pertama, 1. Kurangnya minat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PSDM. Yang kedua, adanya ketergantungan individu tertentu dalam kepemimpinan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan untuk pengurus PSDM. Terus untuk indikator resikonya, yaitu rendahnya jumlah mahasiswa yang mendaftar di PSDM dan tingkat keaktifan mahasiswa dalam diskusi. Juga untuk jumlah frekuensi pembatalan kegiatan. Selanjutnya, faktor positif atau internal control yang ada saat ini, yaitu yang pertama diadakannya promosi dan sosialisasi yang lebih aktif mengenai manfaat kegiatan. Yang kedua, pemberian sertifikat bagi peserta yang aktif. Yang ketiga, melibatkan alumni atau mentor untuk meningkatkan daya tarik. Selanjutnya, yang kedua yaitu resiko operasional. Dengan sasaran atau target, pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan rencana. Untuk deskripsinya atau kejadian resiko yaitu adanya pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai rencana, sehingga menyebabkan 1. Banyaknya mahasiswa baru yang sakit. Yang kedua, terjadi hal-hal yang di luar kontrol. Nah, untuk indikator risikonya sendiri yaitu 1. Durasi kegiatan ospek prodi yang terganggu. Yang kedua, jumlah peserta yang mengalami kecelakaan selama perjalanan. Yang kedua yaitu jumlah peserta yang mengalami kejadian tidak terduga selama perjalanan. Selanjutnya, faktor positif atau internal control yang ada saat ini. Yang pertama, adanya fasilitas kesehatan selama kegiatan berlangsung seperti adanya tim medis sehingga membantu menangani mahasiswa yang sedang sakit. Yang kedua, adanya pemeriksaan kondisi kendaraan yang akan dipakai sebelum keberangkatan. Jadi meminimalisir terjadinya kecelakaan. Untuk dampak kualitatifnya sendiri, yang pertama yaitu evaluasi dari panitia ospek prodi mengenai kondisi kesehatan peserta selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, meningkatkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap keamanan kegiatan program kerja di PSDM. Yang terakhir, yaitu risiko strategi, di mana sasaran atau targetnya adalah terpenuhi tujuan program kerja dengan kejadian risiko yaitu tujuan program kerja yang tidak tercapai. Adapun penyebabnya, yang pertama, mahasiswa baru tidak memenuhi syarat kelulusan kaderisasi. Yang kedua, mahasiswa baru tidak melakukan ospek dengan serius. Indikator risiko yang terjadi, yang pertama, persentase mahasiswa baru yang tidak memenuhi syarat kelulusan. Yang pertama, persentase mahasiswa baru yang tidak memenuhi syarat kelulusan kaderisasi. Yang kedua, jumlah mahasiswa yang tidak aktif atau absen selama kegiatan berlangsung. Faktor positif atau internal control yang ada saat ini, yang pertama, penerapan sistem evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan partisipasi aktif mahasiswa baru. Kedua, penyediaan mentor atau pendamping bagi mahasiswa baru agar lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan. Dampak kualitatif yang terjadi, yang pertama, menurunnya kualitas kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di organisasi. Yang kedua, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam program pengembangan sehingga mengurangi efektivitas program PSDM.